Jadi caranya itu kita disuruh mengembalikan kapal yang harganya mahal. Ya, harga sekarang 15. Ya, plus bayar pokok, plus bayar bunga. Dan denda. Jadi habis semua. Jatuh tertimpa tangga. Betul. Ya, injak-injak pula gitu kan. Bukan cuma bayar, tapi kapal pun diambil. Itu perintahnya Mahkamah Agung. Okay. Caranya seperti apa? Kami semua ikut bagian. Bunga dendanya kami hapuskan. Semuanya bunga denda kami hapuskan. Itu kami tuh langsung berlinang. Terima kasih Pak sudah memudahkan. Ini kebetulan kan memang utang bapak saya ya. Jadi utang bapak saya, utang warisan lah ini Mas sebenarnya. Jadi saya memang terima kasih Pak, Bapak sudah memudahkan jalannya bapak saya di sana. Semoga ini menjadi amal jariah buat bapak semua di sini berdua yang ada di kita ya. Amin Bu Dia, amin katanya gitu kan. Udah rupanya udah slow mereka sama kita ya. Ini bawa ngambil lah itu kan biar terindra kan. Ini Pak, kami ada bawa ini karena itikat baik kami. Saya bilang kan kami membawa ini. Mereka tuh langsung kita buka langsung gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di pagi yang luar biasa saya sangat bersemangat, berbahagia. Energinya pagi ini berapa ya? 10.000%. Masyaallah. 10.000 volt. 10.000 volt. Sama saya nyebutin energi aja ini apa namanya roaming. Kenapa? Karena memang benar-benar energinya dapat. Di hadapan kita ada keluarga yang sangat-sangat menginspirasi, keluarga yang membuat kita berdiri, bergerak dan melakukan hal yang ingin kita ikutkan. Alhamdulillah bersama kita ada keluarga yang luar biasa. Ada Pak Suluh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Dia, assalamualaikum. Kemudian ada Pak Nugraha. Waalaikumsalam. Masya Allah, kabarnya ini membawa kabar gembira yang luar biasa. Benar lah ya Pak Bu ya. Ini sudah ditunggu-tunggu nih oleh warga MMC, oleh orang-orang di luar sana yang memang menunggu detik-detik ini nih. Dramanya luar biasa ya. Tapi Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan di detik-detik terakhir. Alhamdulillah, utang miliaran lunas dengan cara Allah SWT. Namun tentu saja lunasnya beliau ada ikhtiar yang luar biasa. Kalau tadi cerita di belakang layar itu ada, saya sampaikan berbesmilih. Ada bantuan orang-orang yang luar biasa, ada gold shaker ya. Kemudian ada hal-hal yang kita berterima kasih kepada banyak orang yang sudah support ya. Dan alhamdulillah tanpa berlama-lama kita ingin dengar ceritanya. Alhamdulillah sudah selesai ya perjalanan panjang tentang hutang yang tadinya kapal nilainya berapa ya itu Pak? 11 miliar. 11 miliar waktu kami bangun lah itu 11 miliar. Kalau sekarang mungkin ya lebih itu. Iya, sekarang 15 lah. Dengan harga sekarang 15. Itu harga bikin loh Pak ya. Bukan harga beli. Kalau beli kan berarti ada tambah lagi kan. Mungkin di angka 18 atau 19 lah. Ada renovasi, ada besi naik dan lain sebagainya. Di angka 18 M, alhamdulillah selesai. Masya Allah. Dan Allah kasih keberkahan luar biasa. Nah, boleh siapa yang mau cerita dulu? Ini yang sepertinya ladies first nih. Dari mana ini? Ladies first nih. Jadi berangkat. Bu, ini perjalanan yang sangat yang luar biasa. Bahwasanya Allah kasih keberkahan ini cara Allah, tapi ada ikhtiarnya. Nah, kita pingin tahu nih, teman-teman pingin tahu cerita lunas utangnya seperti apa. Mission Impossible seperti apa nih? Unloaded-nya seperti apa ya? Ya, Big Win itu seperti apa nih? Monggo, tafadhal Maskuran. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang semangat euforianya masih dapet ini ya, bahkan masih berasa mimpi gitu. Ini sudah selesai gitu Mas. Karena Masya Allah perjalanannya itu luar biasa prosesnya gitu ya. Terjal lah gitu. Nikmat banget gitu ya. 2022 ya. 2002. Kita PBTR kapan sih? 2022. Iya 2022. Iya. 2022 ya. 2022 kita mulai PBTR, 2023 Februari 2023 kita mulai di gugat. Kita mulai sudah mulai ada. Sebelumnya ada teror-teror. Oh, teror-teror sebelumnya udah ada ya. Seperti biasa kan teror. Jadi waktu kita bisnis PBTR, kita mulai bernegosiasi dengan mereka, tapi mereka nggak menerima gitu. Terus akhirnya segala prosedurnya mereka jalankan. Jadi yang menagih dengan tekanan ya,
saya rasa semua sudah tahu lah tekanannya seperti apa sih kalau kita dengan preman juga mau merampas aset, menduduki kapal kami itu sudah mereka lakukan semuanya. Bahkan mereka user kita sebut user aja, pemakai unit saya itu sampai meng-email segala macam, udah tekanannya udah luar biasa gitu. User itu berarti yang sewa ke perusahaan ibu berarti. Betul, ya yang pakai kapal kami. Menggunakan jasa kami. Jasa kami gitu. Itu sudah luar biasa banget tekanannya. Udah selesai, tetap tidak ada titik temu. Berlanjutlah itu ke kami digugat ke ranah hukum. Kami digugat gitu. Nah, itu sejak 2023 Februari ya nggak salah ya, 2023 itu kami sudah mulai dipanggil. Itu perjalanannya panjang banget dan kita menghadiri sidang tiap hari Rabu. Ngomong menyakitkan kok gimana ya? Kita berhadapan, mereka mau menyewa pengacara nomor 1 lah. Iya, di Balikpapan. Sementara kita berbekal ilmu PWTR, kita tidak menyewa pengacara. Kita nggak pakai pengacara. Karena niat kami baik, niat kami ingin menyelesaikan dengan cara yang baik. Kami nggak pengen melawan, kami ingin selesai. Iya, gitu. Nah, terus akhirnya kita maju sendiri, berbekal ilmu PBTR dan kekuatan tadi, keberanian lah ya. Karena kami belajar terus kan. Jadi memang waktu 2022 itu kami belajar tuh kami nggak putus ya kayaknya ya. Belajar di mana? Di event-event itu nggak putus, Mas. Setiap ada event kejar gitu. Jadi bingung juga sih, dibilang nggak punya duit, tapi kok bisa terus belajar kan bingung kan jadinya, aduh. Walaupun harus naik kereta paling murah lah. Bahkan sampai pengiraan di MLM ya kan? Pokoknya bahasanya itu meskipun kita harus dari Kalimantan ke Jakarta mendayung, kita jalanin gitu. Bahasanya gitu lah Mas ya. Jadi udah nggak pikirin mau itu ekonomi, mau bisnis, pokoknya bagaimana caranya kita bisa ikut ke event itu, belajar di situ. Jadi memang ternyata sebenarnya kita tuh mungkin sedang mencoba mengambil hatinya Allah kali ya dengan belajar itu kan, mengambil ilmunya ya, memantaskan diri. Mungkin itu Mas. Nah, jadi karena kekuatan pembelajaran ini, kita menghadiri sidang pun dengan sendiri ya, walaupun manusiawi kita semuanya deg-degan, karena kita baru pertama kali, the first time in our life menghadapi di situ menghadapi itu gitu dengan kan, pengetahuan hukum yang apa adanya begitu ya. Sempet dorong-dorongan waktu mau maju, kamu aja ya. Jadi gugatannya kita jawab semua. Oke, alhamdulillah. Makanya tapi mungkin bahasa kami nggak diterima, karena kan bahasa orang awam gitu kan. Bukan bahasa hukum. Bukan bahasa hukum. Jadi kami ini bahasa Arab beritikat baik. Iya. Kami ini Mas bertiga ini paket komplit lah. Alhamdulillah. Ya, paket komplit ya. Baik. Mungkin saya yang tukang orasi ya. Dia tukang ini. Dia ini administratif. Surat-surat saya. Surat. Baik. Spiritual. Motivator. Kompaknya nih ya. Iya, paket komplit. Saling melengkapi. Ini kunci juga nih sepertinya. Iya. Kalau kita down udah mengingatkan. Masya Allah. Ayo ini berjuang. Ini biar teman-teman yang belum paham juga tahu. Ini adalah kakak beradik keluarga hebat nih. Yang memang di sebuah perusahaannya, mohon izin Pak Suluh, nama perusahaannya? Bisma Jaya. Bisma Jaya ya. Bergerak di bidang sebuah persewaan perkapalan begitu ya. Alhamdulillah ini punya ya, kita tahu semua di MMC, di Syariah kita membahas hutang. Kebetulan saja ini punya hutang dan alhamdulillah hari ini selesai. Kita mau berbagi kepada banyak orang, kira-kira begitu ya. Kemarin bukan hari ini. Karena hari ini sudah selesai. Langit sudah biru semua. Indah ya. Indah sekali. Nyetir mobil itu pokoknya cerah semua. Pokoknya indah semua. Pokoknya meskipun depan ini truk semua tapi indah. Tadi kan kelak-kelak, jadi kayak rally aja. Masya Allah. Ya, pokoknya memang beda, Pak. Kalau sudah lulus tapi semuanya benar. Memang beda. Kita lihat dengan sudut pandang yang lain. Baik. Alhamdulillah. Kita ingin berbagi, kita ingin menceritakan bagaimana proses lunas hutang itu tadi. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Suluh. Apa tadi? Belum selesai. Belum selesai. Mau tambahan lagi, mau lebih lagi. Jadi semuanya udah selesai dan kita semua dinyatakan kalah. Jadi pengadilan negeri kalah, pengadilan kita banding berarti masuk pengadilan tinggi itu kalah, baru ke kasasi Mahkamah Agung, kami pun kalah. Dan
tanggal 21. Jadi setelah sekian lama itu tanggal 21 boleh Agustus saya tambahin? kemarin. Boleh. Jadi kalanya itu kita disuruh mengembalikan kapal yang harganya mahal keputusannya. plus bayar pokok plus bayar bunga dan denda. Jadi habis semua. Jatuh tertimba tangga. Betul. Ya, udah injak-injak lah gitu kan. Bukan cuma bayar, tapi kapal pun diambil. Itu perintahnya Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Kita juga di samping itu juga banyak ya ikhtiar-ikhtiar lain gitu kan. Nah, pada akhirnya kita mulai jangan kalah, bahasanya kita ada tanggal 21 kemarin kita diminta untuk dipanggil unmanning, itu adalah kita punya waktu 8 hari untuk pengeksekusian. Jadi kapal itu akan diambil, dieksekusi, dirampas pada 8 hari setelah tanggal 21 dan itu terjadi hari ini. Gitu. Hari ini tuh harusnya eksekusi gitu. Nah, tapi kami nggak mau berhenti. Nggak gentar. Nggak gentar lah bahasanya ya. Mungkin gentar tapi berusaha nggak gentar gitu. Bener. Tepat sekali deh. Sebenarnya ya takut ya gentar gimana ya, tapi kami tuh berusaha ayo bergerak gitu. Maksudnya ayo. Jadi akhirnya apa yang di ranah kita lakukan. Ya, apa yang bisa kita lakukan di ranah kita. Ranah hasil kita serahkan sama Allah. Betul. Pokoknya tekanan kami yang pelajari di sini. Alhamdulillah. Tekanan tuh udah dari mana-mana. Itu tadi Mas, kalau nggak belajar kita nggak mungkin sanggup gitu, nggak mungkin sanggup untuk ngadepin ini semua gitu. Karena tekanannya luar biasa dan dari arah manapun kita ditekan gitu kan. Dan kita emang posisi kalah perang. Ya, kita pasti kalah perang gitu. Baik. Nah, tiba-tiba mereka manggil WA saya. Mbak Dia, kita bisa ketemu hari Senin gitu kan. Hari Senin itu berarti kemarin ya tanggal 25. Jadi yang siap pemenang itu undang. Si pihak pemenang yang undang. Mengundang. Nggak tahu mungkin karena itu kan kalah kan. Nih gue yang menang. Mungkin loh, kita nggak tahu. Harapannya begitu karena dia udah menang, dia mau ngasih unjuk ayo saya di atas angin. Di atas angin gitu ya. Di atas angin sudah. Kemudian. Nah, terus akhirnya saya bilang gimana nih gitu kan, karena 8 hari bukan 8 hari kerja Mas, 8 hari berjalan kalender. Jadi Sabtu Minggu di itu. Jadi saya cuma bilang sama Mas Nugra, Mas ini kita harus bagi tugas. Saya bilang kan, saya ke Jakarta dengan beliau, Mas Nugraha jaga pengadilan sini. Gini. Jadi akhirnya ini terus terang akhirnya kami pakai pengacara Mas terakhir, karena bahasa kasasi itu memang agak sedikit membingungkan. Tata tertibnya itu loh Mas, bahasa hukumnya itu yang kami nggak paham gitu kan. Nah itu terus akhirnya kami coba dia bilang ya udah saya jaga sini karena kan beliau tanda tangan semua kan di pengadilan kan beliau yang tanda tangan. Administrasinya karena beliau yang tanda tangan. Peninjauan kembali, ada gugatan baru. Sebagai ikhtiar aja. Baik. Walaupun kami sebenarnya udah serahkan sama Allah. Baik. Iya, kita sudah anugerah di bagian panitera gitu ya. Di bagian apa itu namanya? Pengadilan. Ya, Balikpapan. Berarti saya ke prinsipalnya. Prinsipalnya. Kita yang bersilaturahmi. Ya, karena dipanggil tadi kan. Kan ranah juga kan. Kan ranah juga. Itu sebenarnya ranah kita juga. Sebenarnya ketika WA itu datang, saya sedikit terkejut gitu kan. Karena sebelumnya kita sempat bernegosiasi dengan pihak pengacara mereka, kuasa hukum mereka, itu nggak ada jalan. Nggak ada pintu gitu. Nah, ketika mereka WA, saya langsung itu persis Mas habis setelah kita sidang ya, unmanning ya. Sorenya ya. Dan sebelumnya kan ditolak juga. Oh ditolak, ya. Maksudnya kita udah sering datang ya Mas, tapi udah ditutup. Bahkan saya sempat datang ke satu, sempat nggak diterima juga. Tapi ini kemarin WA, ada apa gitu ya? Ada pertanyaan. Jadi ada sebenarnya, wah masih ada titik cerah ini gitu. Buat kita tuh masih, walaupun mungkin hanya sekian persen, mungkin hanya 10%, bahkan mungkin hanya 5% lah. Tapi buat kami tuh masih ada harapan di situ. Harapan itu masih ada ya kan. Masih ada. Berarti ini sudah masuk pengadilan dan dinyatakan kalah. Di semua level kalah. Udah berapa proses di pengadilan? Bahkan sempat ditolak lagi ya. Negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung kalah. Bahkan menggugat lagi juga ditolak. Iya, menggugat lagi, negeri ditolak. Makanya kami Balikpapan udah ketutup semua jalan, kami harus ke Jakarta. Kami gugat lagi ulang di sana. Sebagai bentuk ikhtiar saja sih sebenarnya. Di posisi itu tetap bergerak terus. Cari jalan. Tadi ada WhatsApp. Begitu ya? Tiba-tiba ada WhatsApp. Nah gitu kan. Ini benar-benar Allah nih yang gerakin. Saya nggak tahu juga. Pokoknya intinya di luar logika banget tiba-tiba WhatsApp. Saya cuma bilang, oke Pak, saya cari tiket kita ketemu hari Senin. Gitu. Jadi saya bilang gimana ini udah kita atur semuanya.
beliau di situ, yaudah kita berangkat dengan keadaan tegang ya kan, tegang. Tapi ya, saya kayak kalah perang gitu, gimana sih? Kepala tunduk. Saking tegangnya Mas Budi sampai lupa konfirmasi ke mereka bahwa kita akan datang. Iya. Oh gitu. Tapi sudah menyerahnya gitu ya. Saking sudah menyerahnya sampai udah buntu lah, udah buntu. Berarti pas datang mereka nggak tahu kalau datang gitu. Iya. Jadi datang Budia gitu. Masya Allah. Iya. Kondisi sudah linglung. Iya. Tidak sadar lah kayak. Ya, sudah. Kemudian. Tapi kan saya nggak langsung hari. Jam berapa itu Bu? Itu jam 1. Jam 1 siang. Hari Senin jam 1 siang itu kita diundang. Tapi sebelumnya saya ketemu sama teman-teman di sini, Masya Allah circle-nya luar biasa ya. Semuanya itu kayak saya tuh kayak berada di dalam satu lingkaran yang semua itu kayak memberikan energi. Memberi energi positif semuanya gitu. Di kala-kala saya susah gitu, bahkan sampai ada yang ngejar saya ke sini, ayo kita ketemu di sini, itu Masya Allah gitu ya. Luar biasa lah pokoknya buat saya itu, dukungannya penuh banget gitu. Allahu Akbar. Terus akhirnya kita datang jam 1 ke sana ya. Saya bilang pokoknya tetap harus riang gembira ya gitu. Walaupun dalam keadaan tertekan dan buntu bahasanya gitu. Walaupun kalah perang di ceritanya ya. Karena pelajaran kita riang gembira dong ya. Terus dia bilang apa? Peak stage. Walaupun deg-degan. Saya bilang ini sudah kan gini Mas Budi, kejadian itu kan begini. Pada malam sebelumnya itu sampai saya WA Pak Irwan kan. Pak, saya harus ngapain nih? Semakin malam kok semakin deg-degan. Saya harus ngomong apa nih mengawali besok pagi? Jawabannya beliau diawali dengan Bismillah, let Allah guide you. Berpikir lagi kita. Pokoknya dapat apa juklek juknis yang lengkap gitu loh. Masuk loh itu. Ayo tolong dikasih saya habis ini ya. Rangkanya itu loh. Arahannya apa, sarannya apa. Bahkan nanya sama Gurunda sebelumnya kan. Mudah-mudahan Gurunda dengar ini ya kan. Tapi itu sebuah kekuatannya. Itu juga sebuah kekuatan. Itu ternyata betul iman ya. Sebuah kekuatan, sebuah dorongan, sebuah doa juga gitu. Tapi jujur sebagai pelaku kan kita pusing. Bahkan kita kan bawa ibu ya. Kita bilang, doain kami ya Tia, pokoknya Bismillah doain kami gitu pokoknya minta doa, minta restu lah gitu. Masya Allah. Minta doa sama ibu, minta doa sama guru-guru ya kan, minta doa sama teman-teman solihan semua di sini. Untuk doain kami gitu. Kekuatan doa itu real. Malam-malamnya sudah ada dikdukder. Kemudian sampai tidak sampai memberitahukan kepada kedatangan kami kan. Kemudian ini. Akhirnya jam 1 kita datang ya kan, jam 1 datang, semuanya tadi peak stage gitu kan dengan riang gembira. Jadi mereka datang pun kita juga, halo Bapak, apa kabar gitu kan. Udah selamat semuanya udah masuk, tapi sempat agak nunggu ya. Kayaknya mungkin psikologisnya gimana nih gitu ya, nggak ngerti saya. Menjatuhkan mental dulu. Pokoknya atau mungkin mereka juga lagi sibuk, saya nggak tahu lah. Pokoknya dia agak lama juga nungguin. Saya datang semuanya duduk gitu kan. Udah mulai nih. Masya Allah. Tekanannya semakin terasa ya kan. Nah, tapi kita tetap tersenyum ya kan, tersenyum dan ya gini tetap santai gini. Ibu di belakang berdoa, ibu ikut masuk. Ibu saya Titi ikut masuk. Kan ibu juga udah belajar juga. Udah belajar juga. Jadi beliau mendukung sekali perjuangan kami. Jadi beliau baca doa di belakang kan, maksudnya ikut duduk tapi sambil baca doa nih, sambil zikiran beliau kan. Terus akhirnya beliau malah mereka yang mengawali duluan gini, selamat pagi semuanya katanya kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengawali duluan ya Mbak ya gitu kan. Oh siapa gitu. Jadi ternyata bukan saya yang mengawali, beliau yang mengawali semuanya. Terus akhirnya beliau semua yang ngomong. Jadi kita tuh cuman terakhir saya cuma bilang, baik gimana dengan Mbak Diah gitu. Pokoknya intinya kami ikut Mbak Diah mau seperti apa gitu. Intinya ujungnya tuh silakan Mbak Diah bayar pokoknya dan caranya seperti apa kami semua ikut Mbak Diah. Bunga dendanya kami hapuskan. Semuanya bunga denda kami hapuskan. Itu kami tuh langsung berlinang. Berkaca-kaca gitu. Sambil lihat-lihatan ini. Waduh. Beneran nih. Akhirnya dia ngasih kode saya, ya kami bawa lah. Saya cuma bilang ini, terima kasih Pak sudah memudahkan. Ini kebetulan kan memang utang bapak saya ya, jadi utang warisan lah ini mas sebenarnya. Jadi saya memang terima kasih Pak, Bapak sudah memudahkan jalannya bapak saya di sana. Semoga ini menjadi amal jariah buat bapak semua di sini berdua yang ada di kita ya. Amin Bu Diah, amin katanya gitu kan. Rupanya udah slow mereka sama kita ya. Ini bawa ngambil lah itu kan biar
kami ada bawa ini karena itikat baik kami. Saya bilang kan, kami membawa ini. Mereka tuh langsung kita buka langsung, gitu kan, kaget. Itu tadi tabungan. Apa itu, Pak? Apa itu? Apa itu? Mau tahu banget atau mau enggak? Banget. Mau tahu. Kalau kata Gerindra pasal tahu gitu kan katanya. Jadi ya penasaran apa namanya yang dibuka? Kami mengumpulkan sedikit demi sedikit LM, Mas. Masya Allah. Logam mulia gitu, karena memang ternyata Rasul juga menyunahkan ya kita untuk mengumpulin itu dibanding mata uang ya gitu. Jadi kami mengumpulin pelan-pelan itu, dan akhirnya memang kecil-kecil sih yang kami kumpulin. Memang nggak perlu sempurna ya, harus langsung 1 kilo gitu, tapi dari kecil-kecil itulah ternyata ada sesuatu yang mereka pandang di situ. Kecil-kecil aja mas kami itu, Mas. Ada yang jadi bahkan 2 gram betul gitu. Mbak Amel sama Pak Amiril pun ikut pusing gitu. Kok kecil-kecil Budi itu. Jadi ketika kita bersengketa itu jangan terlanjut juga di situ. Kita sebagikan bisnis kita. Baik. Jadi dengan hasilnya bisnis kita bisa menabung. Nah, itulah tabungan kami. Di koper itu adalah bentuk tabungan selama ikhtiar tadi. Betul. Dan mereka melihat itu adalah sebuah itikat baik. Oh, ini mereka juga berarti mungkin bener-bener nih. Iya, oh ini serius ini. Iya, bener-bener nih. Kalau bahasanya di situ langsung satu gelondongan gitu ya, ke 100 gram atau misalkan 1 kilo langsung, oh ini berarti uangnya ada. Tapi kan memang sudah ada ikhtiar dari berapa tahun ini ngumpulin. Begitu Bu. Betul Mas, betul, itu ternyata luar biasa. Bagaimana respon principal? Dibuka langsung langsung terindra. Ada begini ya, Bu. Ada begininya. Iya. Gitu kan. Tapi yang satunya agak sedikit kaget tapi biasa aja. Maksudnya berusaha menjaga. Kalau yang lain satunya malah bilang bahaya Bu dia gitu kan. Tapi saya bilang enggak Pak, ini demi saya memperlihatkan ke Bapak bahwa ini adalah bukti keseriusan saya gitu untuk menyelesaikan ini semuanya gitu. Siap Bu dia, langsung habis itu cair semuanya. Bu dia kapan kita bisa ini? Siap Pak, saya coba. Kami tetap minta cash by cash katanya gitu. Oke siap Pak, saya usahakan ini jadi cash. Saya bilang gitu kan. Sudah, itu masih legalnya lagi, nggak karuan. Legalnya? Karena belum selesai di situ ya. Hal yang diurus juga gitu kira-kira ya. Legalnya minta masih ini. Cari aman lah. Minta ini, minta itu. Terus akhirnya saya cuma bilang, oke Pak, gitu. Kalau nggak percaya dengan emas ini, gitu kan, saya akan cairkan. Besok saya akan bawakan cash. Gitu. Sudah. Oke Bu Dia, Bapak siapkan aja draft perdamaian sudah kita ini sambil sambil jalan draft perdamaian kita saling review. Saya juga sambil bergerilya cari pembeli. Bekerja semua nih berarti nih. Ini dalam hitungan berapa jam itu. Masya Allah. Tapi itu dibantu sama Mbak Amel dan Pak Amiril, Mbak Eva, Pak Irwan segala. Mas Rio segala. Mas Rio kasih semangat semua bantu. Makanya saya tadi bilang di Golden Circle tuh luar biasa. Luar biasa. Mereka tuh bantu dengan tulus, pengen saling ini juga segera selesai ya kan. Sehingga mereka juga bergerak. Jadi kalau kami aja kayaknya nggak mungkin deh. Justru luar biasa teman-teman di sini ya yang mendukung kami. Baru akta perdamaian itu juga Kang Unang yang ini jadi istilahnya semuanya tuh bergerak gitu ya. Pokoknya luar biasa. Yang MC yang paham hukum ikut mereview. Saya bersaksi mereka semua orang baik. Ini semoga ini semua yang menjadi orang-orang di backstage ya yang support Budia, support Pak. Luar biasa. Semangatnya itu bikin kami juga nggak runtuh gitu ya. Semangatnya itu bantu kami tambah semangat gitu. Iya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Luar biasa. Dia itu udah akhirnya besok paginya udah terkumpul tuh, udah terkumpul. Bahkan Pak Amiril Masya Allah ya sampai datang ke rumah kita. Datang ke ini, saya tinggal di rumah kakak, sampai datang ke rumah kakak saya untuk menyerahkan itu. Jadi dari segini Pak, segini, dari 2 koper besar. Berubah wujud. Tadi dari koper dari segini jadi bentuk saya pun nggak kuat angkatnya. Mungkin nanti ada videonya nanti ya. Sampai tadi bicara sama beliau 2 koper. Iya, 2 koper besar. Coba diangkat, bisa nggak? Beratnya katanya. Kamu yang begini aja setengah mati Pak nyeret. Iya. Video yang bawa koper. Nah terus pagi-pagi
pagi mereka galau lagi nelpon saya kan. Besok paginya galau lagi. Aduh. Jadi Bu Dia ini mau Mbak Dia ini jadi mau bayar transfer atau seperti apa? Saya bawa cash Pak, tunai. Saya bilang gitu. Dia langsung teriak, "Gila Mbak Dia," katanya gitu. Ini kalau udah datang kan. Saya bilang gitu. Saya kan loudspeaker, ketawa kita semua bilang, "Oh, jadi dia yang pusing." Itu ranahnya dia kan? Iya. Karena kita udah ada bawa. Iya, Bapak lagi pikirkan. Masa kita suruh pikirkan? Kalau beliau kan memang itu persatu gitu maksudnya kan. Iya. Repot di situ maksudnya ya. Iya. Saya bilang di mau transfer atau gimana? Saya bawa cash tunai Pak. Masya Saya bilang, Allah. "Gila Mbak Dia," katanya gitu. Kamu bilang gimana Mbak? Kami nggak bisa terima cash gitu Bu. Pokoknya saya bawa ke sana Pak, biar Bapak lihat keseriusan saya. Masya Allah. Kita sama-sama tanda tangan di atas itu. Saya bilang gitu. Akhirnya drama selama bertahun-tahun itu selesai di situ ya. Iya. Tangan, alhamdulillah dan terselesaikan. Masya Allah. Pak Nugraha melihatnya seperti apa nih? Ya, saya melihatnya kalau kisah Rasul itu di surat Al-Ahzab. Ya, perang Khandaq. Perang Khandaq. Oke. Di mana ketika itu kaum muslimin itu sudah dikepung bulan-bulan, kelaparan, ya kan, dikhianati pula dari belakang. Allah Akbar. Kan nggak ada ini Pak, nggak ada harapan kan seperti itu. Udah Ya, logisnya kalah. Betul. Nggak ada tinggal jatuhnya aja kan. Baik. Tapi kan kaum muslimin kan punya kekuatan itu doa. Iya. Berdoa dan pada malam itu Allah mengirimkan angin sehingga pasukan sekutu itu itu Porak-poranda kan. akhirnya mereka pulang. Kan kayak mujizat tuh Pak. Iya kan, jadi memang saya punya keyakinan bahwa lunas utang itu adalah ridha Allah, bukan karena kita. Iya kan. Masya Allah. Namun ada hal-hal yang tadi ada kekompakan, ada yang datang ke sini, ada hal itunya ya, ada ikhtiarnya. Dan saya yakin ikhtiar itu pasti Allah juga yang ngarahkan gitu, iya kan? Iya. Masya Allah. Nanti berdoa, ya Allah beri kamilah apa yang harus kami lakukan. Iya. Karena kami bingung gitu. Allah ngasih ilham harus bergerak kemana gitu. Jadi memang ini bener-bener di detik-detik terakhir ya. Detik terakhir. Apa istilahnya? Harusnya Last minute. Harusnya ini kan dirampas sudah kan. Iya. Siapa yang bisa melawan hukum? Yang bisa melawan negara siapa, Pak? Iya kan? Tapi Allah membolak-balikkan hati dan ikhtiarnya ini jempolan semua. Keren. Ikhtiar datang, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian spiritual. Kemudian didukung oleh orang-orang di belakangnya. Ada pendemo. Luar biasa. Ya. Akhirnya tambahannya, monggo lanjutkan Mbak Anugraha. Ketika kalau gini deh, perang Ahzab itu kan memang tidak sebanding musuh dengan kita. Itu kan yang terjadi juga ya. Iya. Betul. Dan kita sudah diintimidasi, udah kalah, udah pasti ini. Tapi keuangan pun kalah kali ya, karena kan mereka pembiayaan kan. Uangnya banyak nggak berseri. Apalagi di pengadilan sudah memutuskan kalah. Selesai. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Berarti di atas sudah paling atas gitu ya. Ikhtiar kasasi pun sudah nggak kalah sudah. Iya. Nggak bisa. Jadi tinggal pengadilan negeri tinggal menjalankan perintah dari Mahkamah Agung. Nggak bisa apa-apa sudah. Saya ingin tahu kondisi mungkin kan ketika kalau sekarang kan alhamdulillah ya sudah ya. Kondisi pada saat itu gitu ya, pada saat di perang Ahzab itu tadi. Bener-bener ini bertiga ini ada diskusi apa? Ada ngobrol apa? Apakah diem juga atau apa kira-kira? Nah, ini jadi kekuatan. Seperti ribut masalah nominal ya. Kemarin ini alhamdulillah kan minggu lalu kan ada pelajaran ya. The Master Class. Oh, TMC. Masya Allah. Itu saya merasa itu bahwa Allah mengilhamkan pada kami, tapi lewat pelajaran itu gitu loh. Apa itu Pak Nugraha? Satu adalah benang kusut. Kehidupan. Hidup itu kan tidak lurus saja kan, tapi kusut. Nah, masalahnya kalau kita nggak bisa keluar dari benang kusut, itu jadi masalah. Kayak kita harus keluar dari benang itu kan. Nah, jadi alhamdulillah kita ketemu jalan keluarnya gitu. Walaupun dengan kalau saya perturbationnya. Ya, kan macam-macam kan ada tempatnya. Saya nggak bisa jelaskan, tapi harus ikut itu. Saya sarankan teman-teman harus ikut tuh pelajaran 4 hari itu. TMC ya. Ya, The Master Class itu luar biasa. Kayak tadi kan Pak Sulu bilang peak state. Mungkin mendengar nggak ngerti kan? Nah, makanya ikutlah The Master Class.
Anda bisa memastering kehidupan. Kalau saya tuh kena di perturbation. Iya. Karena tekanannya kan luar biasa kan. Iya, karena sudah kami menunduk lah, terhimpit lah. Mungkin ya tadi ya, tumbukannya tuh luar biasa gitu. Saling menyemangati, ayo semangat, masih ada Allah, ayo semangat gitu. Bahkan pas pada saat sidang Unmanding itu kan, sidang Unmanding itu yang tadinya menurut panitera, nanti bisa diskusi, ada ranah untuk berdiskusi, berdialog. Ternyata hakim mengatakan, Kepala Pengadilan. Ketua pengadilan mengatakan, sudah saya tidak perlu melihat ke dalam dokumen ini. Jadi saya hanya mengatakan pelaksanaan eksekusi 8 hari. Kami lihat data lagi nih, loh kok kayak gini, kok berbeda, dramanya kok berbeda gitu. Dan itu yang buat kami down, tapi kami juga berpikir kita harus kemana nih kan gitu. Apa ranah kita? Iya. Apa ranah kita? Iya. Apa kita bisa kita lakukan? Tapi keluar dari ruangan itu pun kita nggak berhenti ya. Iya. Kita ketemu kuasa hukumnya, kita ketemu panitera, kita ketemu jurusita, ketemu lagi panitera sebelumnya, ya kan ya. Itu jadi kita nggak langsung pulang mas. Gitu. Jadi memang usaha itu pokoknya mana yang bisa gitu. Kadang kan orang itu kan ketika disampaikan sesuatu yang membuat dia down, akhirnya kan dia down, diem atau bahkan apa. Kami alhamdulillah bergerak gitu. Kami konsultasi, kami minta arahan, saran dari mereka gitu. Bahkan ke kuasa hukum nggak ada pintu juga, ya kan. Istilahnya mereka nerima tapi nggak mau dengan pokoknya itu. Nggak mau. Berarti saya ambil kesimpulan ini, keluarga walaupun kuncinya kan tetap keluarga tadi. Betul. Kebayang ketika sudah mentok tebret, kita pasrah, kita kalah dan tidak ada keilmuan tadi ya. Apalagi tambah tambah berantem, tambah kacau. Tapi yang terjadi ketika kalah pun tetap bersatu, kita kompak, melakukan ketutup di sini, jalan ke sini, ketutup ke sini, jalan ke sini. Sampai mohon maaf tadi sudah kalau saya mungkin orang-orang yang umum yang belum ini ya sudah selesai kan begitu. Itu pasrah saja. Tapi tidak mau kalah. Tidak mau kalah perang. Kita bergerak hingga akhirnya ini Allah kasih petunjuk, Allah kasih kemenangan buat kami lah. Masya Allah. Mungkin menyerah, tapi menyerahnya belum maksimal gitu. Ya kan masih cari jalan. Oke lah kita menyerah gitu. Karena kita kan punya slogan ya kan, harapan itu masih ada. Tapi ada lagi nih. Harapan itu masih ada. Ya, mengutip itu harapan itu masih ada. Memang harus kita punya lingkungan yang sebagus ini sih mas. Golden Circle itu luar biasa. Jadi kita tuh jangan sampai kita tuh punya circle yang justru malah menjatuhkan kita, menyalahkan kita, jangan. Terus bagusnya juga istri beliau kan juga udah ikut, ibu kami udah ikut kan. Keluarga sudah pada belajar. Jadi kalau mungkin untuk istri beliau kan atau ibu itu kan tidak berjebur langsung ke dalam perusahaan, tapi kata-kata beliau itu yang juga menguatkan kita sebenarnya. Kebanyakan di luar punya problem itu tuh Pak. Jadi ketika memang kita belajar, kemudian mereka kan, mohon maaf, ketika di rumah kan dia ngomong juga tuh Pak. Kalau omongannya tidak bagus itu kan jadi penghambat juga. Betul. Alhamdulillah semua sudah belajar. Filternya bagus sampai Uti luar biasa nih. Saya nggak ikut ya, baru tadi mau ikut loh. Masya Allah, itu jimat saya itu. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat selalu. Kemudian memberikan support lagi. Mungkin ada ini poin-poin. Kalau saya melihatnya ketika Lunas ini adalah keluarga yang sudah satu visi ya. Tertempa. Kalau tadi sudah berangkusnya sudah selesai, ibu sudah terperturbation ya. Kalau Mas Ulu gimana nih? Apa nih? Karena tadi saya dibilang sebagai tim spiritual ya kan. Masya Allah. Iya. Jadi saya melihatnya begini Mas Budi, bahwa tekanan apapun pasti akan membuat orang down gitu. Oke. Tapi bagaimana kita yang mensupport dalam arti memberi dukungan itu jangan pernah berhenti juga gitu. Meskipun saya ikut terlibat di dalamnya gitu ya. Saya melihat beliau juga sudah, kalau mungkin kalian bilang mungkin marah di dalam itu ya. Udah saling istilahnya, kadang ada pikiran mereka tuh, coba kita dari dulu begini, coba kita begini. Akhirnya saya pikirkan, nggak boleh. Allah, kita nggak boleh ngomong gitu. Ayo kita lebih semangat lagi. Ya Allah pasti ada lah gitu. Allah pasti bantu. Cuman kita harus cari apa ya? Kita harus melangkah. Cuman entah kemana lah gitu. Iya. Bahkan
di tengah kebingungan tiba-tiba suara azan datang. Kita sholat dulu aja, kita sholat dulu gitu. Kan gitu. Tiba-tiba di dalam masjid ada orang panitera. Pak, kita sholat dulu, kita mau lagi. Jadi kayaknya itu langsung tuntun gitu. Iya kan? Kita kan ketemu Pak Panitera itu kan di dalam. Betul. Ya, gitu. Di dalam masjid itu, ya. Jadi ya tadi ya maksudnya. Dan mereka niatnya baik, membantu. Iya gitu. Nggak ada niat apa-apa. Mereka lihat kita juga berniat baik, ya kan? Mereka oke, kita dukung gitu. Iya. Memang jangan lagi punya hutang begitu sih. Allah tuh memang ngasih orang-orang terbaik kayaknya. Orang baik yang Terima kasih Pak Panitera, terima kasih. Iya, Masya Allah Pak sudah terlibat ya. Iya, jadi habis itu kami dapat masukan yang luar biasa. Bahkan yang membantu kami sudah yang bisa dilakukan di Balikpapan, yang bisa datangkan prinsipal, dia datang ke prinsipal gitu. Akhirnya kami berbagi tim kan jadinya kan gitu. Dan kami juga membawa Uti ya kan, sebagai jimat ya kan. Dan memang beliau sedikit agak pernah shock lah ya. Divisi berdoa deh. Ya, divisi. Karena orang tua tuh kebarokahan ya kan. Orang tua tuh sangat penting. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi ibu ikut dan beliau sempat ingat tuh, ini kan dulu bukannya kita yang pernah ditolak dulu gitu. Sebelum ya, ke situ. Pernah ke situ sama ibu dan bersama almarhum bapak kan. Oke. Cuman kita mengatakan pokoknya doain kami gitu. Ya ikut dan ternyata tadi ya dengan mendengarkan ternyata itu jadi solusi dan disetujui, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ibu pun sujud syukur di situ. Langsung sujud syukur. Masya Allah gitu. Aduh. Sampai jadi, mereka bilang ibu jangan, karena mungkin kotor apa gimana. Gue bilang nggak apa-apa, beliau bersyukur, terima kasih. Iya, kami pun berterima kasih kepada pihak-pihak yang mungkin Allah getarkan hatinya bahwa kami membayar pokok lah gitu. Gitu. Jadi Masya Allah ya, tangan-tangan Allah itu ternyata di mana-mana kan gitu ya. Jadi ya tetap yakin bahwa meskipun kita tertunduk lesu, tapi kita di harapan itu masih ada, dan yakin sama Allah akan tolong dengan cara kalau kita mau bergerak kan gitu. Tapi kalau kita diem, kita lesu, bagaimana Allah? Kan nggak mungkin uang jatuh dari langit. Iya kan? Nggak mungkin, ada uang satu gepok, nggak mungkin kan gitu. Jadi memang ini Mas Budi, jadi saya dapat suami, ini kebetulan suami saya ya, saya yang nggak sabaran, makanya saya harus bawa beliau, karena beliau yang akhirnya nyabarin. Begitu juga beliau punya istri yang sabar kan, jadi kalau dia yang nggak sabar, ini kata tipe-tipe nggak sabar nih berdua, gitu, tipe yang maunya berontak terus. Ada apa kemarin internal? Internal. Baik. Istrinya juga sabarin dia, gitu. Jadi memang kita ini dapat pasangan yang luar biasa lah ya. Klop ya. Klop luar biasa. Ya Allah. Kalau dari saya sih gini, Mas. Itu adalah proses belajar kita ya. Iya. Pertama kan kita ikut belajar TBE pertama ya. Itu akhirnya kita jadi apa ya? Kita mulai berhijrah ya. Bagaimana bisnis itu ada jadi bisnis yang membawa kita ke surga. Lalu kemudian kita belajar BBTR, hutang terkendali. Apakah ke situ aja? Terus gimana? Hutang harus dilunasi. Kita belajar BMIMS. Jadi kita bisa meningkatkan omset. Akhirnya kita bisa menabung. Begitu uang sudah ada, gimana nih? Kita lagi CCKU ya, cara cerdas kelola uang. Kita bisa ngelola uang lagi, ya kan? Lalu kemudian kita ikut apa? MBUBB dulu. Kita nyatukan keluarga. Allahu Akbar. Ya nggak? Lalu kemudian apalagi kan membesar terus ini. Kita ikut MHBHB ya. Jadi kita mulai ketakutan-ketakutan mempertahankan ya kan, bagaimana mempertahankan usaha. Takut ya. Betul. Terus naik lagi, tambah lagi ikut apa? TTFM. UBL dulu. TTFM terakhir. Bagaimana jadi pemimpin? Ya kan? Karena pemimpin harus belajar kan. Pemimpin itu kan tidak dilahirkan tapi diciptakan. Alhamdulillah kami belajar UBL di sini. Belajar jadi pemimpin yang baik, ya kan. Terus naik lagi kita TTFM. Mesin uang bergerak, ya kan. Setelah itu habis TTFM kita ikut apa lagi ya? TAM ya. Bukan, setelah TTFM itu PFD. Benar. PFD ya. Bagaimana mengelola perpajakan, bagaimana mengelola akuntansi, ya kan. Administrasi keuangan segala macam tentang teks pajak dan sebagainya. Kemudian yang kalau kita ikut ada master class. Belajar tentang kegagalan. Tentang benang kusut, tentang tekanan, tentang ini. Jadi sebenarnya itu benar gitu kan. Kalau kita cuma ikut 1-2 pelatihan nggak bisa.
Jadi harus ikut semua. Dan ini puzzle ya. Semua jadi puzzle. Tadi saya kalau dengar dari Bu Diah ini ikutnya itu keluarga. Iya. Semuanya. Betul. Sampai Uti semua ikut ya. Anak-anak semua beliau, dan itu menjadi kunci keberhasilan mungkin. Betul. Karena kita nggak bisa kerja sendirian, Pak. Kita perang harus bawa pasukan, kan? Iya. Betul. Nah, kalau pasukan kita sudah termindset dengan bagus, kan kita tinggal apa? Satu frekuensi, kita tinggal berbagi. Jadi kita nggak usah ngajarin lagi gitu lah, harus mereka lakukan gitu kan. Karena ternyata kan manusia itu kan masing-masing itu diberi Tugas masing-masing sebenarnya. Oh ya mungkin saya bagian orasi, dia bagian administrasi, ini bagian yang nyabarin gitu kan. Terus mungkin istrinya beliau mungkin bagian apa nih? Akuntansi yang paling jelas rinci gitu kan. Titi bagian doa gitu kan. Meskipun saya punya kewajiban terkait usaha saya kan, tapi tetap memberi doa dukungan gitu kan. Gitu. Memang masing-masing manusia itu udah diciptakan dengan tugasnya masing-masing gitu. Dan semua itu harus berawal dari ilmu nih yang benar gitu loh. Iya. Ya, dan alhamdulillah kita sumarangkan pelajaran kita. Gak cuma ilmu, gelasnya makanya kita masih nunggu nih. Iya kan? Kita nunggu nih ada pelajaran apa lagi nih? Siap mendaftar. Siap mendaftar. Pokoknya ilmu ya. Dan jangan lupa pelajaran-pelajaran itu harus diamalkan. Dan lagi kita ketemu golden circle ini supaya bisa diulang-ulang pelajaran itu. Betul. Ya kan? Bisa jadi saya memahaminya begini, tapi teman lain memahaminya begitu. Kan menambah khazanah pemahaman kita kan. Wawasannya berbeda itu jadi itu ya. Memperkaya. Pandangan seperti ini. Bagus juga ya cara pandangannya begitu. Jadi jangan terus habis belajar pergi, jangan. Temuin teman-teman ini sama para pengusaha hebat ini kan. Bahkan kadang orientasinya cuma lunas utang aja kadang. Padahal kan enggak ya. Baik. Semua semesta harus mendukung mau lunas, ya kan? Betul. Luar biasa. Bahkan usaha berkembang pun alam semesta juga harus mendukung kan gitu. Iya. Luar biasa. Ini kalau saya lihat di grup Kalimantan Timur itu juga luar biasa ya. Dukungan pengusaha hebat luar biasa. Saya akan ngobrol tentang ini. Bu Diah boleh, nanti Pak Nugraha boleh, Pak Selo juga boleh. Di dalam proses ini kan ada bisikan-bisikan tentu saja. Bisikan yang melemahkan gitu ya. Kadang-kadang nggak mungkin kan begitu ya. Kita lebih mau ngobrol ke situ. Itu karena luka sekali kan begitu ya. Melemahkan. Bisikan antara dua telinga ya. Jadi kadang-kadang ada supplier kita termasuk mungkin atau juga dari orang-orang yang mereka ngapain sih belajar? Kita punya utang, mungkin begitu Bu. Jauh-jauh keluar uang juga, keluarga kan mungkin kan nggak 10-20 juta, mungkin itu kan puluhan juta gede ke Bogor balik kan gitu ya. Berkali-kali TBI ini itu kan, mohon maaf itu kan sudah gede sekali. Kan mereka kan mana nggak berhasil, mohon maaf ya Bu ya. Kok nggak berhasil, mana buktinya? Ini saya pengen tahu nih. Mending duitnya buat bayar utang kan gitu ya kan, daripada buat belajar. Iya. Gimana nih? Boleh Pak Solo boleh, Pak Nugraha boleh. Juru bicara, juru orasi ya kan. Kami melengkapi aja. Silakan. Ya, banyak banget ya Mas Budi gitu kan. Apalagi kan saya kadang-kadang suka paling sering berhubungan langsung dengan orang sekitar kan gitu. Memang itu nggak mungkin, itu pasti banyak bilang nggak mungkin, nggak bakal bisa itu gitu. Itu banyak banget gitu. Bahkan saya tuh pernah dibilangin sia-sia aja itu belajar itu. Aduh, itu keras. Nggak ada itu. Gitu. Bu Diah terlalu overconfident, katanya gitu. Aku sampai digituin. Jadi katanya saya tuh terlalu overconfident lah, terlalu ini, nggak bakal bisa itu. Itu sudah, apalagi itu sudah berakad, udah berjanji, nggak mungkin gitu. Dosa kita kalau malah nggak bayar segala macam gitu. Saya sampai pernah dibilangin begini Mas Budi. Kan udah berakad di awal. Karena cuma menjawab gini, Pak mohon maaf saya bilang. Bahkan seseorang yang berakad nikah pun bisa cerai Pak, kok bisa Pak ya? Saya bilang gitu. Akhirnya dia berpikir juga, iya ya kata dia gitu. Kalau ini cuma akan utang piutang, ini akad sama nikah itu kan Allah gitu kan gitu. Itu luar biasa, tinggal diperbaharui saja akadnya. Iya. Jadi kita tuh ya gitu. Memang kalau dibilang bisikan banyak banget Mas Budi gitu. Bahkan izin dulu ya
sebelum orang tua kami belum belajar juga kami itu juga nggak mungkin gitu katanya mereka berdua nggak mungkin ini gitu aliran sesat aja kamu gitu kami sampai digituin jadi kayak aduh bener nggak ya jadi gitu tapi memang kalau ngelihat itu memang kekuatan itu jujur di TBE itu ya itu yang menguatkan kami bahwa memang itu nggak boleh ya, gitu. Strong way-nya itu memang haram, nggak boleh gitu. Itu yang menguatkan kami, enggak lah benar. Jadi akhirnya ketika kita tuh dapat bisikan, akhirnya kita tuh kayak harus buka buku lagi gitu ya. Buka buku lagi, googling lagi. Bener nggak sih ini ya? Buka Qur'annya lagi gitu kan. Ya kok bener kok nggak salah kok gitu. Jadi emang harus gitu Mas Budi. Jadi nggak bisa kita juga telan mentah-mentah juga nggak bisa. Itu tadi apalagi kan kita juga kalau setelah jadi MMC ini kita juga dapat di Kalimantan tuh kan dapat ULC ya namanya ya. Nah ULC itu kan yang mendetailkan apa yang kita pelajarin di sini kan. Nah itu akhirnya menguatkan kita gitu loh. Jadi anehnya juga, misalnya kita bisa dapat bisikan nih minggu ini. Nanti ketika ULC ternyata itu loh yang dibahas. Bisa gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang ini kan yang kemarin dibilangin kita harus yakin dengan Allah. Iya benar juga ya gitu. Jadi kadang-kadang memang mungkin Allah yang ngarahin semua itu ya kan. Kita tuh nggak bisa lepas memang dari Allah itu. Memang Allah yang ngarahin. Ketika kita mulai galau di sini, ternyata ketika kita ketemu dengan ULC itu, ternyata Allah bahas itu. Gitu. Allah tuh meminta guru kami itu untuk membahas itu. Sehingga gitu. kita jadi yakin gitu. Iya, akhirnya kembali lagi kayak tercas lagi. Oh iya nggak boleh harus kuat ini gitu. Masya Allah, hingga biskar-biskar itu pudar. Iya, bahkan saya sampai ditanyain gini Mas Budi. Budi kalau misalnya ini nggak berhasil, Budi kalau melakukan itu, kira-kira hasilnya apa? Waduh, saya bilang, kalau soal hasil ini saya nggak punya gitu kan. Bukan ranah saya gitu. Saya cuma bilang, udah lagi buntu ditanyain gitu lagi kan. Jadi saya cuma bilang, kalau hasil itu Pak, bukan ranah saya, bukan saya yang punya hasil. Saya itu sebagai manusia cuma bisanya ikhtiar dan usaha. Saya bilang, segala ikhtiar sudah saya lakukan ini. Saya bilang itu kan, tinggal yang ngasih hasil, Allah mau seperti apa buat saya gitu. Tetap aja saya ditanya hasilnya, waduh lama-lama saya jadi Tuhan nih saya bilang gitu. Naik pangkat nih aku bilang kan, sudah tahu hasil ya. Sudah pusing dengan ini ditanyain lagi hasilnya gitu ya. Ditanyain masa depan kan nggak bisa. Aduh, besok saya jadi penerawang besok ya kan. Pakai bola orakel. Dan alhamdulillah hari ini terjawab sudah. Alhamdulillah. Terjawab sudah apa yang menjadi perjuangan buah manis itu karena pahit-pahit tadi ya. Jadi sangat manis. Moga Pak. Mungkin tambahkan? Ya. Jadi benar. Jadi jangan berhenti belajar di sini. Terus kalau ada kegiatan ULC ya, jadi teman-teman MMC kan itu kan repetition mengulang. Itu usahakan hadir, ya kan. Terus saya juga punya taman. Kan kami kalau belajar di sini kan dikasih buku-buku itu ya. Kita suruh mencatat. Itu kalau saya di rumah, malam-malam itu saya buka lagi. Murojaah kembali. Terus saya tambah-tambah lagi. Saya cari di internet. Oh, ini tuh maksudnya beliau. Ya kan? Jadi saya catat lagi, saya buka catat lagi. Jadi itu jadi saya tuh dapat informasi itu yang benar terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau informasinya benar, feelingnya benar, ya kan, actionnya benar, hasilnya kan pasti benar. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa buku itu jangan cuma, udah selesai belajar, taruh di, jangan. Kita buka lagi, kita catat lagi. Cari-cari di ChatGPT misalnya kan. Apa kemarin ini dibahas. Karena kan yang beliau sampaikan sih kan memang ada dasarnya semua. Ada ilmunya semua kan. Betul. Nah, satu lagi Mas Budi, sebelum saya menghadapin hari kita bernegosiasi itu, saya malam itu tahajud kan. Wah, habis tahajud itu ini Mas Budi kayak hati saya ngomong yakin gitu. Yakin ini besok ada jalan ini gitu. Hati saya tuh ngomong gitu. Udah, saya habis sholat itu saya udah siap perang gitu kan. Siap perang gitu kan. Sudah paginya saya duha, salat duha gitu kan. Salat duha, habis salat duha kok galau lagi gitu kan. Aduh, saya bilang kan, ini kenapa jadi galau lagi gitu kan. Aduh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya memang apa ya, kegalauan saya tuh kayaknya saya diem kan. Biasanya saya tuh orangnya ceria kan. Tapi kalau saya galau biasanya diem gitu kan, diem. Terus akhirnya gimana nih, udah saya siap-siap, saya cuma ngomong sama dia, saya mau sholat 2 rakaat lagi ya, saya bilang gitu kan. Saya sholat 2 rakaat lagi, nah itu
sudah mulai tuh keyakinan itu kayak kembali gitu kan, bisa nih gitu kan, walaupun deg-degan ya Mas ya, deg-degan apapun manusiawi lah, manusiawi ya Mas ya gitu kan, tapi saya tuh kayak yakin ini ada jalan keluarnya, yakin hari ini selesai gitu. Itu Mas, jadi kayak ya tadi harus 100% ternyata ya, tapi mungkin ya mohon maaf ya, mungkin hari itu saya masih 90% kali Mas, tapi mungkin ya udah kata Allah ya udahlah gitu kan, kata Allah kan ya sudahlah nggak apa-apa gitu kan, tapi intinya tuh memang kita harus yakin 100% Mas. Ternyata kan memang benar ya, emang benar sampai sana itu nggak perlu ngomong apa-apa, mereka yang cukup mendengarkan, ternyata mereka yang mengajukan. Ya kita, iya. Saya cuma di perjalanan saya cuma ngomong innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Saya tuh di perjalanan tuh innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Dan ternyata memang auranya beda banget ya. Beda. Auranya tuh beda banget Mas. Beda seperti biasa waktu kita datang ya. Wah, kita sering datang Mas ke situ. Kami nggak putus negosiasi ya. Maksudnya kita melakukan itu bukan berarti kita terus akhirnya mentang-mentang terus kita diem aja gitu enggak. Jadi selama masa proses 2 tahun itu kita terus melakukan negosiasi dengan mereka. 3 tahun, 2023 Mas. 23, 24, 25. Kan 23 nya Februari. 25 sudah mau akhir. Hampir 3 tahun. Kita tetap melakukan Mas, yang namanya mendatangin, kita tetap berusaha. Walaupun nggak diterima ya wes sabar lah. Bersahabat gitu. Dalam kebaikan. Bahkan saya sempat nggak dibukain pintu sama mereka, gitu. Tapi ya sudah. Tetap ya, tapi hubungan itu baik. Nah, kalau kata orang Jawa itu randuwe. Isin. Naik gede. Orang gede. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kan niatnya baik. Kita ingin selesai kok. Kita nggak ada niat berantem. Bahkan saya cuma bilang sama mereka waktu negosiasi kami ini Bu gitu, terus saya cuma bilang sama mereka bahwa Bapak dari awal pengadilan kami tidak memakai pengacara. Kenapa Pak? Karena kami tidak ingin melawan, kami ingin bayar Pak. Saya ngomong begitu sama mereka. Akhirnya mereka bilang iya Mbak Dia, pokoknya saya ikut Mbak Dia. Iya. Ternyata tidak melawan itu bukan berarti kita kalah ya. Iya. Tapi dia keteguhan hati kita sebenarnya. Betul ya, dia ngeliat keteguhan hati kita kayaknya. Memang kita baik dan kita ingin menyelesaikan ini. Betul. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ini kalau kita ingin menginspirasi. Ini keluarga yang sangat menginspirasi. Ini inspirasinya banyak sekali. Banyak sekali, sangat-sangat luar biasa. Karena di luar sana kan memang ya kita kan tidak bermaksud apa-apa ya. Kita ingin menyemangati orang-orang di sana. Saya insya Allah bisa, tidak bermaksud apa, saya power enggak, tapi saya bisa, ayo energinya ambil, belajar tadi yang disampaikan oleh Pak Nugraha ya, insya Allah itu bisa diambil juga, gitu kira-kira ya mungkin. Masya Allah. Jadi monggo nih, ini terakhir mungkin ya, apa sih saran-saran bagi teman-teman yang punya problem yang sama, kira-kira begitu ya, punya problem yang sama, punya kegalauan yang sama, punya hal-hal yang tadi sampai, mohon maaf kita udah hampir 3 tahun ini tapi tetap nggak hasil, tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Itu kan gak gampang sekali. Mungkin cerita di sini kan itu kan buah manisnya saja, pahitnya itu kan aduh. Pahitnya sebenarnya kamu berbagi ya kan. Janganlah gitu. Caranya luar biasa. Tapi apa poin-poinnya mungkin? Ayo Pak gitu. Paham ya poin-poin yang garis besarnya ini gitu. Tentu saja Bu Dia punya persepsi sendiri, Pak Solo punya persepsi sendiri, tadi Pak Nugraha punya khasanah sendiri. Tapi semoga ini bisa diambil oleh orang-orang dan ini menjadi amal jariah yang luar biasa. Karena teman-teman yang bergerak sedang berproses, mereka tidak butuh teori. Mereka butuh yang sudah dilakukan. Mereka butuh praktek sekali. Ya, tafadhol Mas Quran Pak Solo. Ya kalau kita bicara kita berhijrah gitu ya Mas Budi. Pasti yang namanya orang berhijrah pasti Allah akan datangkan cobaan. Betul enggak kamu berhijrah? Betul enggak kamu ini yakin sama aku, kata Allah kan begitu. Bahkan tiap tingkatan sekolah pun ada ujiannya, apalagi hidup begitu. Kita mengatakan kami berhijrah, ya Allah, ya mungkin itulah Allah datangkan cobaan. Kita kira kami tetap amanah nggak gitu, kami tetap konsisten nggak di jalannya Allah gitu kan. Nah, jadi cobaan-cobaan itulah yang menempa kita perturbationnya kan. Ketika Pak Haji Unang bilang, wih luar biasa ya perturbationnya kalian ini gitu, Masya Allah. Bahkan yang saya sangat ingat itu ketika Pak Haji Unang mengatakan, jangan sedih, ini ujian ini berarti Allah mau menaikkan derajat kalian. Iyakah Pak Haji Unang? Iyakah gitu kan? Itu jadi semangat lagi kami gitu.
kami ketika yang tadinya memang bergerak, tapi kan bergeraknya kan agak sedih, ya Allah kok cobaannya kok kayaknya berat ya gitu kan. Tapi ketika Pak Haji Unang mengatakan ini Allah ingin menaikkan derajat kalian, coba terima dengan ikhlas cobaan ini, kalian jalan, Allah pasti bisa gitu. Kita pasti bisa gitu, Allah pasti memberikan jalan, membukakan jalan gitu kan. Tapi kan tidak mungkin kamu harus ke sana, kita juga lah yang ikuti petunjuknya Allah gitu. Itu jadi ya buat teman-teman, apapun cobaannya, apapun kondisinya, tetap terima, tetap ikhlaskan itu, tapi tetap berdoa sama Allah, cari jalan keluarnya, tetap bergerak, tetap ya saya ikut kata Mas Rio kan, silaturahmi Pak, berkunjung sama keluarga, sama guru, sama siapapun itu, silaturahmi itu insya Allah membuka pintu rezeki, membuka pintu pikiran, membuka apapun yang tertutup lah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhol Mas Rukman. Silakan Pak. Saya melengkapi Pak Sulu. Benar Pak. Jadi pertama kita para pengusaha ini harus punya circle yang baik. Alhamdulillah ekosistem kita di MMC ini bagus sekali Pak. Para pengusaha yang bisnisnya juga bagus, tidak berhutang, dan mereka tuh bagaimana membawa bisnisnya ke surga. Itu satu, circle yang baik, ya kan, sehingga kita tuh energi kita tercas. Kedua, jangan berhenti belajar. Ya alhamdulillah di MMC ini paket pelajaran lengkap. Alhamdulillah. Ya kan, untuk seorang pengusaha, sebagai pengusaha itu semua pelajaran ada di sini. Ya kan, jadi jangan kita merasa saya pengusaha sudah sekian lama, kita berhenti belajar. Karena dunia kan berubah terus Pak. Alhamdulillah kan di MMC kan perubahan itu kan dipantau, lalu diajarkan ke kita, ya kan. Jadi kalau saya pinjam quotes-nya Pak Profesor Hendra Kasali, stay relevan. Stay relevan. Allah yang harus saya lakukan. Kalau saya buat teman-teman yang memang sedang nikmat-nikmatnya proses gitu ya kan. Pokoknya intinya sebenarnya jangan menyerah gitu. Walaupun harapan itu sisa 5% gitu. Tapi terus bergerak, jangan menyerah, cari jalan keluar. Karena kita nggak pernah tahu ternyata 5% itulah yang Allah yang unlogicnya itu di 5% itu. Meskipun ya Mas ya, sisa 5% aja harapan itu kayaknya udah nggak ada harapan nih gitu. Atau udah misalnya kata beliau kerja di jurang pegangan gini, lepas itu pegangan, Allah sang pegang. Saya ngomong gitu sama mereka. Kita tuh kayak ini ya, kayak lagi pegang sesuatu terus udah nggak kuat, terus lepas, terus Allah tuh langsung kayak ngambil cup gitu, kayak ngambil kita gitu. Bahkan saya sampai bilang sama dia, kita udah kayak tikus ya, kayak nyari lubang keluar, jalan keluar kemana-mana ya kemarin. Saya bilang iya ya katanya gitu, kayak tikus kan suka nyari kemana ini dia harus keluar. Bergerak terus pokoknya kan? Bergerak terus gitu. Ya intinya itu sih, jangan menyerah. Luar biasa memang 5%. Harapan itu pasti masih ada gitu, walaupun hanya tinggal 5% aja. Masya Allah. Itu tinggal sama sekali kan sudah jatuh. Atau nggak jatuh ya? Pegang kita gitu. Kayak kita tuh betul-betul kayak kemarin tuh kayak di ujung tanduk banget tuh, tinggal masuk jurang aja gitu. Masya Allah. Tapi Allah betul-betul saat itu juga detik-detik terakhir itu Allah kayak selamatkan kita gitu. Betul. Harapan itu jangan sampai pupus ya. Betul. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Dan Allah nampakkan harapan itu kan gitu ya. Iya betul. Masya Allah. Berhijrah, cari ilmunya, kemudian jangan berjerah begitu ya. Masya Allah, ini teman-teman yang baik, circle yang baik. Circle yang baik, betul. Circle ini pendukung ini luar biasa. Luar biasa. Itu yang bikin kita kuat selama ini. Alhamdulillah. Masya Allah, semoga ngobrol-ngobrol kita ini yang ngalor ngidul ini bisa memberikan inspirasi, memberikan gambaran-gambaran kekuatan bagi banyak orang. Ini saya terima kasih sekali Bu Diah atas sudah hadirnya di sini, Masya Allah. Pak Suluh nih kekuatan luar biasa, Pak Nugraha, Masya Allah, wawasan yang luar biasa. Kami dapat ilmu terus, terima kasih. Alhamdulillah, semoga hal-hal yang kecil ini bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi teman-teman yang di luar sana. Kemudian Insya Allah saya doakan ini ke depan ini karena sudah di posisi sudah selesai di hutang, Insya Allah bisnis makin berkembang luar biasa. Kita fokus ke situ dan Insya Allah berkontribusi lebih besar lagi. Jadi beliau itu Mas, satu lagi ya, kemarin tuh beliau bingung gitu kan. Waktu kita udah selesai negosiasi, saya langsung nelpon beliau kan di Balikpapan. Datang Mas, cari tiket pesawat. Kenapa? Beliau masih bingung. Masih bingung. Kenapa? Sudah Mas, sudah deal, aku bilang gitu. Oh, belum tahu.
Saya masih sibuk peninjauan kembali, rumah masukin gugatan baru. Apalagi nih? Apalagi? Apa yang bisa penahanan eksekusi? Penahanan eksekusi. Perlawanan eksekusi. Udah siap-siap semua ini. Jadi lucu Mas. Iya benar. Jadi saya cuma bilang, Mas, cari tiket. Saya bilang kan, besok pagi kamu berangkat. Harapannya apa, Pak? Sebelum dikasih tahu, maksudnya dikira apa? Sebelum ketika disuruh cari tiket dulu. Kan kita kan belajar kan sama-sama. Saya yakin mereka lah. Saya yakin kapasitas mereka. Ya saya percaya sama mereka. Berarti sudah. Kalau mereka bilang aman, oke. Karena kan sama belajarnya nih. Ilmunya kan sama gitu loh. Dia datang sampai di Jakarta, terus dia ngomong gini, kamu ngomong apa? Aku cuma bilang, aku nggak ada ngomong apa. Kita hanya mendengarkan. Dia udah bilang, kok bisa kamu sampai sedil itu? Kamu ngomong apa? Kan aku nggak ada belajar di sini powerful communication. Saya kira dia menggunakan ilmu itu. Padahal gunakan ilmunya BMIMS. 80% dia mendengar. 10% mendengar, 10% bicara, 90% mendengar. 90% mendengar. Dan jangan lupa Andar Asor. Kirain di telepon suruh, ayo tulis lagi perjanjian surat lagi. Masya Allah. Bawa stempel, bawa ini, datang yang bilang, kenapa? Pokoknya bawa aja, kop surat jangan lupa. Dan saya di masih kondisi linglung juga. Iya enggak. Ya. Masya Allah, terima kasih atas inspirasinya yang luar biasa. Terima kasih orang-orang yang sudah support keluarga yang luar biasa ini. Keluarga besar dari UTI, keluarga besar dari semuanya. Masya Allah, keluarga besar dari MMC Kalimantan Timur juga ya. Semoga ini menjadi inspirasi yang luar biasa. Kita baca istighfar 3 kali. Kita baca hamdalah 3 kali. Masya Allah, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.